warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryasta Ramadhani, berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, yang mana mata kuliah manajemen aset, saya tugas untuk ujian akhir semester, yaitu saya akan menjelaskan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa penyebab aset negara ini banyak yang hilang? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa penyebab aset tersebut banyak yang hilang. Kementerian Keuangan mencatat Indonesia banyak sekali kehilangan aset negara. Diakibatkan buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu, yang imbasnya pada masa sekarang. Kita tidak tahu apakah aset tersebut dicuri atau diambil alih oleh pihak swasta. Menurut Sri Mulyani, kasus tersebut banyak terjadi di masa Orde Baru, yang mana di masa pemerintahan Bapak Soeharto. Pada masa Orde Baru tersebut, yang dimana masa kepemimpinan Bapak Soeharto selama 32 tahun dia menjabat, dan diikuti dengan pembukuan aset yang bisa dikatakan tidak baik. Dengan adanya pembukuan aset yang tidak baik tersebut, jadi pada tahun kedepannya mendapatkan imbas yang sangat buruk. Jadi menurut saya sendiri dapat kita simpulkan bahwa penyebab aset negara banyak yang hilang itu diakibatkan oleh pembukuan yang kurang baik, yang bisa dikatakan tidak baik pada tahun yang lalu. Bisa kita contohkan aset tersebut, yaitu kita ambil contoh yaitu Hotel Sultan yang ada di Jakarta, salah satu aset negara yang berpindah tangan ke swasta. Kita ambil contoh tadi yaitu hotel yang berada di Jakarta, yaitu Hotel Sultan, yang mana salah satu aset negara ini sudah berpindah alih ke pihak swasta, yang mana aset tersebut dibangun di era Presiden Soekarno bersamaan dengan pembangunan kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita pasti banyak bertanya-tanya, menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, mengapa banyaknya aset negara di Indonesia ini yang tidak selesai, bisa dikatakan tidak yang masih tidak jelas apakah aset tersebut dicuri atau aset tersebut diambil. Jadi di sini sangat diperlukan pembukuan yang sangat jelas, karena dengan adanya pembukuan yang jelas kita bisa mengetahui kemana aset tersebut, di mana aset tersebut berada. Perlu diadakannya penghapusan aset itu apabila aset tersebut dicuri atau dicuri oleh pihak swasta atau yang lainnya. Tetapi penghapusan aset ini tidak bisa dilakukan sembarang penghapusan. Kita harus memiliki bukti, seperti pergi ke kantor polisi untuk mengambil bukti bahwa surat kehilangan aset negara ini, baru kita bisa mengajukan untuk mengetahui apakah aset tersebut benar-benar dicuri. Berarti itulah bukti untuk kita ajukan aset negara ini dicuri. Banyaknya aset yang tidak jelas di sini, pasti ada beberapa pihak yang diuntungkan dalam hilangnya aset tersebut. Pasti pihak tersebut mendapatkan untung yang sangat besar untuk dirinya sendiri. Jika ada aset yang hilang, pastinya harus ada pembukuan yang jelas mengenai penghapusan aset tersebut. Penghapusan aset seperti yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan penghapusan aset, tetapi kita harus memiliki surat keterangan hilang yang dipinta negara ke kantor polisi. Banyaknya aset yang hilang ini diakibatkan terjadinya pembukuan yang tidak jelas pada masa lalu. Banyak aset negara yang berpindah ke tangan swasta itu karena pencatatan atau pembukuan pada zaman dahulunya banyak aset-aset yang tidak tercatat. Mulanya Indonesia tidak punya neraca. Mulanya banyak aset yang hilang, yaitu karena pembukuan pada tahun lalu, yang pada masa Orde Baru yang tidak jelas, yang tidak tercatat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan buruknya pembukuan negara pada masa lampau yang pada masa Orde Baru yang membuat aset tidak tercatat. Itulah yang membuat banyaknya aset-aset negara ini yang hilang karena tidak tercatat keberadaannya. Berbicara tentang banyaknya aset yang hilang ini, yaitu ketiadaan aturan pada saat itu yang banyaknya pejabat leluasa menjual aset milik negara itu tanpa ketahuan. Banyaknya aset milik negara yang dijual oleh pejabat pada masa itu yang tanpa diketahui. Pejabat itu semena-mena menjual aset negara itu tanpa ketahuan karena dahulunya tidak ada pengadministrasian sehingga banyak sekali republik kehilangan banyak aset pada saat itu. Baiklah, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaannya nomor 2. Pertanyaannya itu bagaimana solusinya agar masalah tadi atau masalah tersebut tidak terulang lagi di masa yang mendatang. Di sini kita sama-sama mengetahui saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu di sini kita sama-sama mengetahui mengenai manajemen aset itu sendiri sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset tersebut bisa lebih bermanfaat untuk kedepannya. Jadi menurut saya sendiri solusi agar aset tersebut tidak terulang lagi permasalahan pada masa yang lalu, tidak terulang lagi ke masa yang akan datang, yaitu negara Republik Indonesia ini harus memiliki pembukuan yang sangat jelas. Itu kunci awalnya, pembukuan yang sangat jelas, karena dengan adanya pembukuan yang jelas kita sama-sama pasti akan mengetahui kemana aset itu pergi, tidak mencurigai yang lain-lain lagi karena kita memiliki bukti dengan memiliki pembukuan yang sangat jelas. Jadi menurut saya sendiri solusi untuk permasalahan banyak hilangnya aset-aset negara pada zaman Orde Baru karena buruknya pembukuan pada zaman dahulu yang imbasnya pada masa yang akan datang, yaitu solusi menurut saya Indonesia harus memiliki pembukuan yang sangat jelas, yang harus benar-benar memiliki orang-orang yang kita tidak bisa mendeskripsikan orang tersebut bisa jujur atau tidaknya. Setidaknya kita harus bisa memilih orang-orang yang terbaik dari yang terbaik untuk negara ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Jadi perlu kita tekankan atau perlu kita terapkan solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu Indonesia harus memiliki pembukuan yang jelas keberadaan aset tersebut. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.